Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Lydia Ninggolan, kelas reguler A Pendidikan Masyarakat 2019. Di sini saya akan mempraktikkan ujian akhir semester statistik sosial, yang dimana data untuk ujian dan juga soal ujian sudah tertera pada SIBDA mata kuliah statistik sosial. Selanjutnya untuk soal yang pertama, yaitu saya akan menjelaskan tentang menentukan min, median, dan modus untuk setiap variabel yang sudah disediakan dalam SIBDA. Langsung saja kita masuk pada aplikasi Jamopi. Di sini saya sudah menuliskan variabel, yaitu variabel pertama atau X1 tingkat intelijensi X1, yang kedua tidak masuk kelas atau X2, dan yang ketiga nilai ujian atau Y. Nah, selanjutnya di sini saya juga sudah mencantumkan data yang sudah tertera sesuai dengan SIBDA. Langkah selanjutnya itu kita klik analisis, kemudian kita klik exploration, kita klik deskriptif. Selanjutnya ini data X1, data X2, serta data nilai Y itu kita pindahkan ke bagian kanan. Setelah kita memindahkan ke bagian kanan, terlihat bahwasanya langsung terdapat hasil penjumlahan dari data median, modus, dan min dari setiap variabel yang sudah tertera, yang dimana bahwasanya min dari tingkat intelijensi X1 yaitu 70,7, min dari tidak masuk kelas atau X2 yaitu 4,00, dan min dari nilai ujian atau Y sama dengan 84,1. Selanjutnya itu median. Median dari tingkat intelijensi atau X1 yaitu 75, median dari tidak masuk kelas atau S2 yaitu 4, dan nilai ujian atau Y yaitu 85. Selanjutnya untuk menentukan modus, makanya oleh karena itu kita mencentang yang namanya bagian mode. Nah, setelah kita mencentang mode, langsung terotomatis terdapat modus dalam hasil penghitungan variabel, yang dimana mode dari tingkat intelijensi atau X1 yaitu 65, mode dari tidak masuk kelas atau X2 yaitu 3, dan mode dari nilai ujian atau Y yaitu 75. Selanjutnya kita akan melanjutkan soal nomor 2, yaitu melaksanakan uji prasyarat normalitas, multikorenalitas, dan homoskedastisitas pada model regresi. Nah, selanjutnya itu untuk mendapatkan hasil uji setiap soal nomor 2, terlebih dahulu kita mencari tahu scatter plotnya, yang dimana kita klik analisis, kemudian kita klik exploration, kemudian kita klik scatter plot. Di sini kita memasukkan tingkat intelijensi atau X1 pada x-axis dan tidak masuk kelas atau X2 pada y-axis. Ini bermanfaat untuk menganalisis setiap linear. Nah, di sini terlihat bahwasanya untuk datanya itu masih lambat. Nah, ini datanya sudah terlihat. Kemudian untuk mengetahui nilai Y, ini kita ulangi kembali, kita klik scatter plot. Kemudian nilai Y itu akan kita masukkan pada x-axis, kemudian X2 itu akan kita masukkan pada y-axis. Nah, selanjutnya untuk mengetahui linearnya, kita klik regression, kemudian kita klik linear regression.
Untuk pengisian data ini, nilainya kita masukkan kepada dependent variable, kemudian tingkat intelligence atau X1 kita masukkan kepada kolom yang covariates, dan setelah kita memasukkan data terlihat di sini sudah ada hasil perkembangan data dari linear regression. Dan bisa kita lihat berdasarkan data dari grafik ini bahwasanya scatter plot ini hasilnya tidak signifikan karena masing-masing dari titik itu menjauhi garis. Selanjutnya, untuk melaksanakan uji regresi ganda, pada analisis kita klik regression yang seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian pada blok-blok di bawah ini kita akan mencentang beberapa blok yang dimana itu berguna untuk mengetahui uji dari regresi linear ganda. Kemudian kita centang collinearity statistik, normality test, Kiki plot of residuals, plots, dan Cook's distance. Nah, pada kolom selanjutnya kita juga mencentang F-test, AIC, serta BIC yang dimana ini berguna untuk mendapatkan hasil tes yang sudah kita tentukan tadi. Dan bisa kita lihat bahwasanya di model yang pertama tadi itu menggunakan satu prediktor yaitu tingkat intelijensi atau X1, dan kemudian model kedua menggunakan dua prediktor yaitu X1 dengan S2. Jadi untuk melihat hasil normalitas multikoliniaritas, homoskedastisitas, pada assumption checks kita akan checklist semuanya kecuali confidence interval. Untuk melihat model fit selanjutnya itu kita klik AIC serta BIC, yang dimana selanjutnya itu kita klik juga untuk F-test. Pada model coefficient kita klik juga ANOVA text, confidence internal kita klik juga standard estimate. Dan di sini kita dapat mengetahui hasil regresi linear gandanya yang dimana penghitungannya sesuai dengan yang sudah saya tampilkan pada layar berikut. Baik, selanjutnya itu saya juga akan langsung menjelaskan pada soal nomor 3 yang dimana berapa persenkah pengaruh X1 dan X2 terhadap variabel Y secara terpisah. Nah, pada layar laptop kali ini saya akan menandai yang dimana X1 dan X2. R sebagai X1 yaitu sebesar 0,932 dan R kuadrat yaitu sebagai S2 yaitu sebesar 0,868, yang dimana berdasarkan rumus bahwasannya untuk mencari pengaruh X1 dan X2 terhadap Y, hasil dari X1 ini akan kita kalikan secara 100%, yaitu 0,932 dikali 100%, yang hasilnya itu 9,32, dan selanjutnya R kuadrat akan dikali 100% dengan hasil
0,868 dikali 100% yaitu 8,68. Jadi pengaruh X1 terhadap variabel Y terpisah yaitu sebesar 9,32, dan juga pengaruh variabel X2 terhadap variabel Y yaitu sebesar 6,86, yang kita pangkatkan menjadi kita genapkan menjadi 9. Nah, jadi untuk soal nomor 4 dapat saya simpulkan bahwasanya ketika kita melaksanakan analisis regresi linear ganda, tentunya itu yang pertama kita harus menganalisis bagaimana pemahaman kita mengenai soal tersebut dan sejauh mana pemahaman kita untuk melaksanakan aplikasi. Seperti contohnya tadi bahwasanya berdasarkan data ditemukan min tingkat intelijensi X1 sebesar 70,7, kemudian min X2 itu 4,00, min dari nilai Y sama dengan 84,1. Selanjutnya median dari tingkat intelijensi atau S1 75, tidak masuk kelas atau X2 ada 4, dan nilai ujian atau Y sama dengan 85. Selanjutnya pada mode tingkat intelijensi X1 sama dengan 65, tidak masuk kelas X2 sama dengan 3, dan nilai ujian Y sama dengan 75. Dan di sini juga berdasarkan penghitungan nomor 2 tadi terdapat linear dari hasil penghitungan tingkat intelijensi atau X1 dan juga nilai hasil ujian sesuai dengan penghitungan yang sudah dilaksanakan tadi. Nah, selanjutnya ini dapat ditemukan bahwasanya tingkat intelijensi X1 terdapat 132,3 dan tidak masuk kelas terdapat 74,1 dan residual sebesar 107,8. Dan pada nilai ujian Y, interceptnya itu sebesar 53,056, tingkat intelijensi X1 0,550, tingkat tidak masuk kelas atau X2 sebesar minus 1,944. Kemudian dan bila kita melihat uji-uji yang sudah dilakukan pada setiap langkah-langkah nomor 1, 2, dan 3, dapat disimpulkan bahwasanya ketika melaksanakan uji hasil normalitas, multikorealitas, homoskedisitas pada assumption check, kita akan langsung segera dapat mempermudah hasilnya itu dengan cara menggunakan penggunaan aplikasi Jamovi, yang dimana ini sudah sangat lengkap dan tertera penjelasan dari bentuk-bentuk linear, bentuk-bentuk linear. Selanjutnya hasil-hasil tes juga, yang dimana hasil regresi ganda itu dapat kita lihat dalam bentuk gambar yang tertera dan juga penjelasan dari penghitungan yang sudah dilaksanakan tadi. Selanjutnya di sini juga saya akan langsung menjelaskan pada soal nomor 5, yang dimana buatlah model persamaan garis regresi Y. Nah, untuk melaksanakannya itu kita akan menggunakan rumus, yang dimana untuk mencari persamaan garis regresi Y, rumusnya itu Y sama dengan A tambah B1 dikali X1 ditambah B2 kali X2, yang dimana saya akan jelaskan Y itu sebagai nilai ujian, A itu sebagai estimate dari intercept, yaitu karena kita mencari nilai dari si Y, maka intercept dari Y itu yaitu 53,056. Selanjutnya ada B1, estimate dari tingkat intelijensi. Tingkat intelijensi X1 pada model koefisien nilai ujian Y yaitu 0,550.
Selanjutnya itu ada B2, estimate dari nilai ujian Y yaitu sebesar minus 1,944. Jadi setelah kita melaksanakan penjumlahan dari nilai ujian Y, pada penghitungannya Y sama dengan 53,056 ditambah 0,550 dikali X1 ditambah dalam kurung minus 1944 kali X2. Berikut adalah persamaan garis regresi Y. Sekian hasil dari praktek ujian lulusan statistik sosial yang dapat saya jelaskan. Lebih kurangnya untuk ujian statistik ini saya mohon maaf, dan saya sangat berharap bahwasanya hasil ujian ini akan dapat sangat membantu saya dan juga sejauh ini dapat meningkatkan pemahaman, pengetahuan dan wawasan saya mengenai penggunaan aplikasi Jokopi dan juga tentang regresi linear ganda dan juga pemahaman tentang mata kuliah statistik di semester ini. Terima kasih.